Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan segera membahasnya bersama Bahana Sekuritas. Ya, IHSG sepanjang hari ini bergerak di zona hijau dan ditutup di level 6.952. Untuk membahas prospek IHSG hari ini kita sudah bergabung bersama dengan Muhammad Wafi, Research Analis Bahana Sekuritas. Mas Wafi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kabar gembira untuk penutupan hari ini, ternyata IHSG hampir mencapai level 7.000 atau berada di level 6.900 lebih, begitu 952 tepatnya, atau naik ke zona hijau di 0,43%. Anda melihatnya apa saja sentimen yang mendorongnya? Ya, kalau kita lihat memang sebenarnya untuk hari ini ya, dan mungkin untuk satu pekan ke depan ya, saya rasa memang dari sisi sentimen cukup bervariasi nih antara sentimen mungkin yang banyak dinanti-nanti oleh pelaku pasar, baik itu dari sisi eksternal maupun internal. Kalau dari sisi eksternal kan selain pelaku pasar juga kan melihat perkembangan kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Beberapa yang diperhatikan lagi oleh pelaku pasar kan juga rencana nanti ya ada The Fed meeting ya di mungkin sekitar hari Kamis ya, yang kelihatannya akan menaikkan tingkat suku bunganya nih sepertinya. Nah, namun kalau saya lihat sepertinya walaupun The Fed nanti menaikkan tingkat suku bunganya, itu memang sudah diantisipasi nih oleh market dan oleh pasar, dan itu terlihat sebenarnya dari sisi beberapa survei yang dilakukan. Kemudian dari sisi internal sendiri ya, saya lihat memang ada beberapa data makro ya yang akan keluar di pekan ini ya. Salah satunya adalah trade balance ya yang akan keluar, dan itu juga saya lihat akan dilihat juga nih, dinantikan juga oleh pelaku pasar. Dan selain juga memang ada beberapa berita sentimen fundamental ya, karena kita sudah mulai masuk ke musim dividen juga, dan itu yang menjadi salah satu penopang, saya lihat penopang IHSG bisa bertahan di teritori positif hari ini. Oke, ini menarik ya. Kalau kita lihat tadi di sesi pertama, ini asing kan memang banyak mengoleksi saham-saham finansial kayak perbankan gitu ya. Nah, kalau pengaruh data inflasi Amerika dan rencana kenaikan suku bunga terhadap saham-saham perbankan seperti apa, Mas Wafi? Ya, jadi sebenarnya saya lihat ini cukup bervariasi ya. Mungkin kalau kita bicara mengenai kenaikan tingkat suku bunga Fed sebelum terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, biasanya yang terjadi adalah ketika The Fed nanti benar-benar menaikkan tingkat suku bunganya, kita bisa expect ada sedikit capital outflow di situ. Jadi itu yang normal terjadi. Namun melihat perkembangan saat ini kan bertambah resiko dari Eropa Timur tersebut ya, dan juga kekhawatiran akan eskalasi resiko tersebut ya, tidak hanya terjadi di Eropa saja gitu ya. Ini saya lihat memang ya, investor secara global ya mulai fokus untuk melihat ya tujuan negara-negara, tujuan investasi mana yang masih lebih bisa dibilang menguntungkan bagi mereka ya. Dan memang salah satunya adalah di ASEAN ini ya, terutama di Indonesia. Dan itu yang saya lihat kenapa walaupun dari sisi timing kita sudah mulai mendekati lah, berdasarkan survei ya, ini sudah mendekati kenaikan tingkat suku bunga The Fed tersebut. Namun di sisi lain kita masih melihat tren capital inflow dari investor asing sampai dengan detik ini. Baik, nah dengan Amerika yang memacu suku bunga ini, seperti apa pengaruhnya untuk pasar inflow sendiri, Mas Wafi? Dan juga masih menarikkah kalau kita lihat pasar modal Indonesia saat ini? Ya, tentu dari sisi capital inflow atau outflow ya, ketika The Fed nanti menaikkan tingkat suku bunganya, tentu kita akan melihat sedikit ada penurunan dari capital inflow ya, dan mungkin bisa jadi juga kita melihat beberapa hari ada capital outflow gitu. Namun balik lagi ya, kami melihat ini lebih bersifat sementara saja ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi, karena pertama tadi sempat saya sebutkan ada faktor resiko sekarang yang lebih besar yang mengganggu keseimbangan portfolio investasi secara global, dan melihat bagaimana investasi di Asia Tenggara ini lebih menguntungkan bagi kacamata investor global secara keseluruhan ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sisi fundamental sendiri sebenarnya
di Indonesia relatif lebih kuat ya untuk menghadapi kenaikan tingkat suku bunga The Fed dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan itu sebenarnya sudah terlihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh emiten-emiten yang memang kalau kita lihat di tahun kemarin relatif cukup bagus, dan juga sudah mulai kita lihat tren pembagian dividen juga dengan dividen payout yang rata-rata cukup besar juga. Baik. Nah, untuk saham perbankan sendiri nih, ini yang banyak sekali ingin ditanyakan. Apa yang menjadi rekomendasi Anda, Mas Wafi, dengan pertimbangan ya bahwa sejumlah bank kan kemudian akhirnya menaikkan target kredit? Ya, saya lihat memang untuk strategi investasi di saham perbankan saat ini ya itu memang lebih berfokus terhadap saham bank big caps buku 4 dengan bisnis yang konvensional ya. Kenapa? Yang pertama dari sisi kualitas aset itu sendiri ya, kualitas asetnya jauh lebih kuat ya, lebih bagus. Kemudian kalau kita lihat dari tren, kita mulai bisa asumsikan ke depan ini kan tren suku bunga rendah sudah selesai dan menuju ke kenaikan tingkat suku bunga ya. Dan itu yang balik lagi yang akan lebih survive ketika tren kenaikan tingkat suku bunga itu adalah bank dengan modal yang cukup besar. Jadi itu yang saya lihat kenapa akhirnya kita lebih menyukai bank buku 4 yang konvensional ketimbang dengan bank yang lebih kecil atau mungkin bank digital. Terlebih untuk bank digital bukan berarti bahwa bank-bank digital ini bisa dikatakan sudah bukan masanya lagi, bukan gitu ya. Bank digital tetap masih terlihat tajinya ya, terlihat cukup positif juga. Akan tetapi kalau kita lihat kenaikannya kan sudah cukup signifikan terutama di kuartal keempat tahun kemarin ya, dan itu membuat dari sisi valuasinya sendiri memang relatif rata-rata sudah cukup mahal. Baik, nah untuk emiten konstruksi sendiri seperti apa Mas Wafi, dan proyeksi Anda mungkin untuk pekan ini dengan pertimbangan bahwa ada pengembangan soal IKN ini yang lagi mengemuka? Ya, untuk emiten-emiten konstruksi ini memang perkembangan dari IKN ya akan menjadi salah satu katalis yang positif ya bagi para emiten konstruksi. Akan tetapi kalau saya lihat dari sisi dinamika arus dana flow-nya itu sendiri ke sektor konstruksi, saya rasa memang belum secara timing belum waktunya ya. Masih banyak yang dinanti oleh investor di sektor konstruksi, misalkan melalui PMN itu sendiri apakah jadi atau tidak. Kan kita lihat di tahun kemarin dari mulai 2020 sampai dengan 2021 emiten-emiten konstruksi kan kita lihat banyak sekali PR yang harus diselesaikan terutama dari sisi balance sheet-nya, dan itu yang saya rasa dinanti ya oleh investor, bagaimana balance sheet mereka bisa menjadi lebih baik ketimbang penambahan kontrak karya baru ya. Karena kalau kita bicara mengenai penambahan kontrak baru ya dengan ada IKN ini sebenarnya memang otomatis emiten-emiten konstruksi sudah pasti ada penambahan kontrak baru. Oke, baik. Untuk laba Wika sendiri ini kan kita lihat bahwa turun ya di 2021 ini. Bagaimana rekomendasi Anda untuk investor dengan harga saham Wika saat ini? Ya, memang kalau untuk investor yang sudah lebih dulu memegang saham-saham berbasis konstruksi memang harus agak sedikit lebih bersabar ya untuk menanti saham-saham berbasis konstruksi ini untuk rebound ya. Karena saya lihat memang urutannya masih cukup panjang, masih banyak PR yang harus diselesaikan tadi ya, sudah saya sebutkan beberapa. Nah, untuk konstruksi sendiri, kalau kita lihat dari 4 BUMN karya, memang kalau kita bandingkan Wika ini memang saat ini bukan salah satu emiten konstruksi dengan valuasi yang paling murah juga gitu ya. Jadi kalau kita urutkan memang dari sisi valuasi saat ini yang paling murah itu yang pertama adalah Wika, kemudian Waskita, kemudian diikuti oleh PTPP, Wika, dan terakhir adalah Adikarya. Jadi kalau kita lihat Wika ini menduduki peringkat antara kedua dan ketiga gitu dengan emiten konstruksi dengan valuasi yang relatif cukup mahal. Jadi itu yang mungkin membuat saham-saham Wika lebih spesifik mungkin agak sedikit berat ya untuk mengalami kenaikan. Baik, nah untuk esok Mas, ini rekomendasi Anda seperti apa dalam perdagangan kita? Ya, jika melihat sentimen positif hari ini, saya sendiri masih cukup optimis ya. Untuk besok IHSG bisa bergerak atau paling tidak di sesi pertama
bisa buka di teritori positif ya. Untuk range perdagangan sendiri untuk besok saya lihat range perdagangan akan di kisaran 6.900 sampai dengan 7.000. Jadi kelihatannya IHSG besok akan mencoba kembali lagi nih untuk menguji level 7.000 ya, yang merupakan level psikologisnya itu sendiri. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya Mas Wafi, Muhammad Wafi, Research Analis Bahana Sekuritas.